Poli J. Klien itu pengennya apa sih yang jadi poinnya dari si klien itu apa? Aku pengen mas namaku itu diiklankan dari itu, lagi gini. Kan namaku diiklankan ini. Kalau aku yang nulis lagunya, aku yang bikin lagunya. Nah, ini kan iklan kan seperti ini akhirnya. Ini contoh aja. Jadi nanti cakupannya bisa untuk promosinya juga kan aslinya dari sini juga kelihatan promosinya. Nanti dijelasin udah dibuat akun. Ini enggak. Berarti ini saya isi ini dulu ya. Tulisan. Pertama, melakukan login terlebih dahulu dengan akun yang telah diberikan. Maka akan diarahkan ke dalam halaman dashboard. Di halaman ini akan menampilkan rekapitulasi hari ini, seperti pendapatan, pengunjung, dan kunjungan hari ini. Terdapat grafik juga pada minggu ini. Selanjutnya pada halaman user, di sini terdapat beberapa list pengguna dengan hak akses yang sudah ditentukan. Jadi pada halaman ini bisa diatur nanti akun tersebut dapat menggunakan fitur-fitur apa saja seperti research, galeri, email tiket, ataupun cek tiket. Selanjutnya untuk menu produk digunakan untuk menambahkan produk seperti tiket masuk ataupun layanan lainnya. Di dalamnya terdapat nama, harga weekday, dan dibagi menjadi WNI anak, WNA anak, WNI dewasa, dan WNA dewasa. Dan juga ada harga khusus untuk harga weekend. Lalu ada kategori tiket masuk atau lainnya. Lainnya ini bisa berupa paket, mungkin seperti paket camping atau semacamnya. Lalu status aktif. Selanjutnya untuk di halaman galeri, pada halaman ini digunakan untuk menambahkan foto-foto atau dokumentasi yang ada pada wisata yang sudah ditemukan. Selanjutnya untuk pembelian tiket, halaman ini digunakan oleh bagian loket untuk melakukan pembelian tiket. Jadi bagian loket menerima layanan untuk melakukan pembelian tiket. Jadi pengunjung bisa melakukan pembelian tiket melalui loket. Pada halaman ini dimasukkan untuk jumlah tiketnya berapa, jumlah dewasa, dan jumlah anak. Lalu akan tampil total harga dan memasukkan total bayar. Lalu diminta untuk mengirimkan NIK. Jadi untuk di bagian pembelian tiket melalui loket dilakukan pengisian data secara perwakilan. Jadi semisal ada rombongan, itu yang mengisi NIK-nya yaitu yang melakukan perwakilan. Lalu di sini nama jenis kelamin dan provinsi Jawa Timur. Maka akan tampil nota pembayaran yang nantinya akan digunakan untuk melakukan cek tiket pada gerbang loket. Selanjutnya pada halaman pembayaran tiket, pada halaman ini digunakan untuk melakukan konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna
melalui anjungan ataupun aplikasi mobile. Jadi nanti listnya akan tampil pada halaman di sini. Selanjutnya untuk cek tiket, di sini halaman ini digunakan untuk bagian pengolah pengecekan pada gerbang loket. Jadi pada halaman ini nantinya akan melakukan scanning terhadap nota pembayaran yang telah dicetak. Sebagai contoh, misal terdapat ID-nya TR 2025-100-3102-736. Ketika dicari, maka akan tampil detail transaksinya dengan wisata, kode transaksi, tanggal, dan jumlah orang. Jika sudah sesuai, maka tinggal melakukan proses konfirmasi masuk. Jika sudah, maka pengguna tersebut berhasil menggunakan tiketnya dan dapat memasuki wisata. Selanjutnya untuk anjungan, pada halaman ini nantinya akan digunakan oleh pengguna yang datang di tempat. Jadi pengguna bisa melakukan pembelian tiket secara mandiri dengan memasukkan data-data yang sudah ditentukan seperti provinsi, plat nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan NIK. Setelah proses pengisian selesai dan proses submit, nantinya akan menampilkan nota struk seperti pada hal sebelumnya. Cuman berbeda dengan pembelian melalui anjungan, nantinya akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bagian loket. Jadi di sana nanti akan tampil pembayaran yang dilakukan oleh melalui anjungan. Selanjutnya untuk rekapitulasi, menampilkan daftar pengunjung berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, dan berdasarkan produk. Di sini juga dapat dilakukan filter berdasarkan harian, bulanan, dan range. Maka akan tampil data-data yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk wisatawan, menampilkan data-data pengunjung yang telah memasuki wisata. Terdapat filtering juga harian, bulanan, dan range. Lalu terdapat juga untuk melakukan ekspor data Excel. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu untuk profile, pengelola wisata dapat melakukan perubahan data wisata seperti nama wisata, deskripsi, gambar, jenis wisata, kapasitas, lokasi, kontak person, jam buka, jam tutup, dan turis. Nah, itu bisa dilakukan penyimpanan data. Sekian dari dokumentasi penggunaan aplikasi Education Tourism. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polije.